Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang di modul 2 struktur data. Jadi di sini saya akan mentutorialkan bagaimana cara teman-teman sekalian mengerjakan modul 2 struktur data ini. Jadi di layar saya ini di kiri ada soalnya modul 2 struktur data dan di kanan ini ada kode blok tempat kita akan menjawab soalnya, mengcoding. Oke, langsung kita mulai saja. Pertama kalian teman-teman buka kode blok dulu, terus kita bikin project baru. Misalnya di sini new, lalu project. Nah, ini pilih console application, lalu go. Setelah itu karena kita memakai C++, jadi kita pilih yang C++. Lalu kita next. Nah, project title-nya bebas. Di sini aku mau coba pakai modul 2. Nah, terus kalau kalian misalnya mau ganti tempat simpannya, kalian bisa pencet ini. Kalau aku simpan sini aja. Nah, kita next saja kalau udah. Kalau project file name-nya nggak perlu diganti. Nah, pastikan compilernya itu GNU GCC compiler ya. Terus finish. Nah, sekarang kita udah ada di workspace-nya ini ada modul 2 dan ada source. Di dalam source ini ada main CPP. Ini yang akan kita buka. Nah, oke. Langsung kita mulai saja kerjain. Pertama kita lihat soalnya dulu. Pada praktikum kali ini terdapat sebuah soal. Pastikan praktikan boleh memilih langsung mengerjakan soal besar atau soal bertahap. Silahkan baca soal besar terlebih dahulu. Jika merasa dapat mengerjakan langsung, maka silahkan langsung mengerjakan soal besar. Namun jika bingung, silahkan kerjakan soal bertahap yang ada di halaman kedua. Nah, karena di sini aku akan tutorial, jadi kita skip soal besarnya aja. Karena soal besar dan soal bertahap itu hasilnya akan sama, cuma kalau bertahap itu akan ada bantuan di tiap-tiap tahapnya. Kalau soal besar langsung cuma contoh seperti ini aja. Jadi kita langsung ke soal bertahap. Nah, soal bertahap ini akan dikerjakan dalam 7 tahap. Yang pertama, kita diberitahu bahwa terdapat data mahasiswa yang akan wisuda disimpan ke dalam tipe bentukan sebagai berikut. Tipe mahasiswa ada nama, NIM, bentuknya string, IPK-nya float, terus semester integer. Nah, berarti kita bikin tipe data baru dulu. Di sini kalau deklarasi tipe data baru di C++ itu pakai comment struct. Struct seperti ini. Lalu nama tipe datanya di sini MHS, jadi kita ikutin aja. MHS, terus kita awal, lalu kita isi. Mahasiswa ini isinya apa aja? Ternyata ada nama NIM, string. Jangan lupa kalau deklarasi variabel di C++ itu kita deklarasiin tipe datanya dulu baru nama variabelnya. Karena nama NIM string berarti di sini string nama dan NIM. Jangan lupa titik koma. Setelah itu ada IPK float. Berarti float IPK. Terus ada semester integer. Berarti kita ada integer semester. Nah, lalu kita diminta buatlah program yang menerima inputan data sebanyak uh, n. N itu dari user. Berarti kita diminta kita input data. Berarti awalnya itu kita cout dulu. Out jumlah data. Jumlah data terus n line. Oh, kita nggak perlu n line. Jumlah data. Di sini kita langsung input si in si n-nya.
Nah, karena kita belum deklarasiin si N, jadi N ini kita deklarasi dulu. N ini karena jumlah data, jadi kita bisa pakai integer aja. Jadi integer N. Nah, setelah itu kita kita N-line dulu, biar nanti data yang akan diinputkan di enter di bawah. Lalu sekarang kita input datanya. Jadi for integer i sama dengan 0, karena kita mau looping sebanyak n-nya, jadi kita loopingnya itu selama i lebih kecil dari n. Lalu i-nya kita increment. Buka kurung kerawal. Terus kita bikin variabel yang akan menyimpan data-data mahasiswa. Misalnya namanya data. Jadi mhs data. Terus kita keluarkan cout sesuai contoh di soalnya, data ke berapa. Data ke Nah, karena ini datanya akan berubah-ubah terus, data ke 1, 2, 3, 4, berarti datanya ini adalah I. I ke berapa? Karena kita mulai I-nya dari 0, jadi data pertama itu harusnya 1. Jadi karena kita mulai dari 0, kita I plus 1. Data ke I plus 1, kita N lagi. Terus kita minta nama. Cout nama. Terus kita inputkan namanya. Berarti yang diinput adalah data.nama. Nah, bisa dilihat juga tadi ketika kalian tulis data lalu kalian dot, maka akan terlihat di dalam data ini kan bentuknya mahasiswa. Nah, ini apa-apa aja sih di sini, ada IPK, ada nama, ada NIM, ada semester. Karena di sini nama, jadi kita bisa pilih yang nama. Terus NIM sama aja. Kita tinggal copy ini, terus kita ganti dengan NIM. Terus ini data.NIM. Nah, gitu. Lalu kita juga ada IPK dan semester. Jadi kita copy aja dua ini. Terus kita ganti menjadi IPK. Ininya ganti juga jadi IPK. Lalu ini kita ganti jadi semester. Semester. Nah, setelah itu kita coba build datanya dulu. Nah, kita build berhasil, jadi sekarang kita run. Nah, ketika di run, kita muncul berhasil minta jumlah data. Sekarang kita coba mengikuti yang ada di contoh. Misalnya 4. Nah, data ke 1, Hafiz. Terus NIM-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. IPK-nya 3,5. Pernya 7. Data kedua, nama misalnya A aja, NIM. Oke, ini langsung selesai soalnya IPK ini mintanya float, tapi kita isinya string. Oke, jadi intinya kita udah tahu kalau ini udah berhasil. Biar lebih bagus lagi kita tambahkan aja titik 2 biar sama dengan contohnya. Lanjut nomor 2, modifikasi soal nomor 1 agar setiap kali data mahasiswa masuk, maka program dapat
maka program dapat menentukan program studi mahasiswa tersebut. Program studi dapat dilihat dari digit kedua dari NIM. Ada tiga program studi saat ini. Yang pertama, kalau digitnya itu 1, berarti program studi Art of Coffee. Terus kalau digitnya 2 itu Creative Content, kalau yang ketiga itu Mental Health. Nah, berarti untuk ini kita akan cek NIM dan prodi. Akan cek di sini. Eh, oh, maaf, maksud saya di setelah NIM aja biar lebih jelas. Ini cek prodi. Nah, berarti setelah data NIM-nya dimasukkan akan dicek nih. Dia itu masuk mana sih? Kan setelah minta input nih. Setelah minta input NIM, maka dia akan keluarkan prodi Anda adalah yang mana. Nah, sekarang kita cek nih. Kita ceknya pakai if aja, if else. Nah, yang pertama kondisinya kan ada 3 nih. Kalau digit keduanya itu 1, 2, atau 3. Berarti kita cek data.nim yang ke 1. Kenapa yang ke 1? Karena dalam C++ integer yang kita masukkan itu, string yang kita masukkan itu bisa di slice jadi per huruf, dibikin kayak seperti sebuah array. Nah, jadi kalau 1 ini berarti dia ambil digit keduanya, karena mulainya itu dari digit ke 0. Contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini itu indeks ke 0, indeks ke 1, yang 2 ini indeks ke 1, yang ketiga indeks kedua, 4 ini indeks ketiga, dan 5 ini indeks ke 4. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 untuk posisinya, tapi nilainya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena kita ambil data yang kedua, yang pertama itu 0, berarti yang kedua itu 1. Makanya kita ambil data NIM ke 1. Nah, kalau data NIM yang kalau angka kedua dari NIM-nya itu sama dengan 1, maka kita keluarkan prodi Anda. Prodi Anda adalah Art of Coffee. Terus endline. Ya, terus else if data NIM yang keduanya itu sama dengan 2, maka keluarkan prodi Anda adalah kreatif dan endline. Oke. Terus kondisi terakhir berarti kalau bukan 1 dan bukan 2 pasti 3. Nah, cout kalau 3 berarti kita keluarkan prodi Anda adalah mental health. Terus endline titik koma. Nah, kalian juga bisa tambahin else if sama dengan 3 terus ini. Nanti else-nya juga bisa prodi tidak ditemukan. Tapi ini asumsinya yang data yang kita inputkan itu NIM keduanya itu antara 1, 2, atau 3. Oke, berarti soal nomor 2 sudah selesai. Nah, sekarang soal ketiga
Modifikasi agar setiap kali data IPK dan semester masuk, program akan menentukan apakah mahasiswa tersebut lulus dengan predikat cum laude apa tidak. Nah, syarat cum laude ini ada dua. Yang pertama, IPK harus di atas 3,5 dan lulus maksimal dalam 8 semester. Nah, jadi setelah dia masukkan IPK, kita cek nih, cek cum laude. Cum laude, gimana cara cek cum laude-nya? Kita pakai if lagi kayak tadi. Oh, karena semester juga dipakai, berarti setelah input data semester. Nah, di sini kita cek if data.ipk, kalau IPK-nya itu lebih dari 3,5 dan data semesternya itu maksimal 8, maka berarti dia cum laude kan. Jadi kita cout cum laude. Terus endline. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, karena dia IPK-nya 3,57 dan semesternya 7, dia lulus, jadi dia itu cum laude. Terus ini IPK-nya 3,8, semester 8, dia cum laude. Nah, sementara IPK-nya ini 3,8, si Eka ini IPK-nya 3,8, tapi semesternya 12. Tapi nggak ada tulisan cum laude ataupun tidak cum laude. Jadi kita hanya perlu tambahkan kondisi kalau dia cum laude. Jadi nggak usah pakai else out not cum laude gitu. Jadi kita hanya perlu menyesuaikan dengan contoh. Karena di sini cuma ada cum laude, jadi kita tambahin kondisi kalau dia cum laude aja. Nah, yang tadi juga belum kita coba run ya. Nah, sekarang kita coba run dulu. Nah, jadi misalnya jumlah data 1, 2 aja deh. Pertama Hafidz-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prodinya creative content karena dia itu NIM keduanya itu angka 2. Terus IPK-nya 3,57. Semesternya 7. Nah, dia cum laude. Terus kita minta data kedua. Misalnya yang kita ambil yang enggak cum laude deh. Ambil yang EK nih. NIM-nya 2 semua. Creative content juga karena sama dengan Hafiz. Angka kedua NIM-nya itu adalah angka 2. Terus IPK-nya 3,8 nih. Tapi dia 12 semester. Nah, ini nggak ada tulisan cum laude. Langsung selesai kan. Oke, jadi seperti itu. Biar tiap datanya nanti ada jarak, kita bisa cout lagi di sini. Cout and line. Ya, terus kita lanjut ke nomor 4. Modifikasi jawaban yang tadi, jawaban-jawaban di atas, agar program dapat menampilkan nama mahasiswa dengan IPK terbesar. Asumsi IPK-nya tidak ada yang sama. Nah, berarti sekarang kita akan menyimpan data mahasiswa dengan IPK yang terbesar. Berarti kita masukin dulu di sini. Kita tambahkan float max IPK atau max aja deh. Nah, ketika selesai masukkan data IPK, kita akan cek max IPK. Oke, berarti kita cek nih. If ada dua kondisi kan. Kondisinya itu kalau dia yang pertama masuk, dia itu belum ada maksimalnya. Terus kondisi kedua itu ketika ada data sebelumnya yang akan dibandingkan. Misalnya
orang pertama itu IPK-nya 2, terus orang kedua itu IPK-nya 3. Nah, itu akan dibandingkan. Tapi ketika hanya satu orang dan IPK-nya misalnya cuma satu, otomatis dia akan jadi yang terbesar. Jadi dia itu akan masuk ke IPK terbesar kalau dia itu orang pertama. Cirinya orang pertama itu apa? I-nya itu sama dengan 0. Dia itu ada di iterasi pertama. Atau ini adalah simbol OR ya. Atau data data.ipk itu lebih besar daripada max. Oh, karena di sini kita harus menyimpan nama, berarti di sini harus max IPK. Juga max IPK. Kita juga ada string max nama. Jadi ini nama yang punya si IPK tersebut. Nah, kalau data IPK itu lebih besar daripada max IPK, berarti max nama itu akan disimpan, akan dimasukkan oleh data dot nama yang baru masuk. Terus max IPK juga akan diisi dengan data dot IPK yang baru. Terus setelah semua input data selesai, maka akan ditampilkan nih terakhir. Berarti di sini akan cout input data selesai. Inline. Nah, terus sekarang kita print si IPK terbesar. Nanti cout lagi. IPK terbesar didapatkan oleh Joni. Didapatkan oleh, terus kita masukkan nama si Max yang pegang IPK terbesar, berarti Max nama. Terus end line. Oke, kita coba build. Oh, ini lupa titik koma. Kita build lagi. Oke, udah aman. Kita run. Nah, kita masukkan dua nih. Dua data. Yang pertama Hafiz, terus yang kedua Joni. Hafiz, terus NIM 1234566. Prodinya kreatif konten, IPK-nya 3,57, terus semester 7. Nah, dia cum laude kan, ya benar. Terus masukin nama Joni, terus 11111, yaitu Art of Coffee. IPK-nya 3,9 nih, lebih gede daripada Hafiz. Terus semester 8, dia cum laude. Nah, input data selesai, IPK terbesar didapatkan oleh Joni, karena Joni nih yang lebih tinggi. Ini 3,9, sedangkan si Hafiz cuma 3,57. Langsung input data selesai karena jumlah data yang kita inputkan memang 2, tidak seperti contoh ada 4. Oke. Jadi udah aman untuk nomor 4-nya. Nah, soal nomor 5, modifikasi soal nomor 4 agar program dapat menampilkan rata-rata IPK. Nah, sekarang ada rata-rata IPK lagi nih. Berarti di sini kita tambah lagi float IPK. Nah, di sini kita tambahkan lagi untuk hitung IPK. Oh, berarti kita jangan rata, jumlah aja. Jumlah IPK. Nah, di sini jumlah IPK kita tambahkan jumlah IPK kita tambah sama si data IPK yang baru. Terus nanti di akhir ada rata-rata. Nah, jadi kita tambahin lagi di bawah cout IPK rata-rata sama dengan
Karena tadi kita ada jumlah IPK, berarti sini jumlah IPK kita bagi sama N. Tapi karena N ini integer, jadi kita bikin float dulu. Float N. Jadi apa yang kita lakukan pada soal nomor 5 ini, kita bikin variabel baru yaitu namanya jumlah IPK. Nah ini jumlah IPK sama dengan 0. Jadi setiap ada IPK masuk, misalnya dia setelah input data IPK-nya itu akan dimasukkan ke jumlah IPK. Jumlah IPK awalnya 0, terus ditambah sama data IPK yang baru. Ketika dia looping lagi, jumlah IPK kan tadi udah nambah nih, udah bukan 0 lagi. Terus ditambahkan lagi sama data IPK yang baru. Jadi dia dijumlahkan semua data IPK-nya yang ada. Nah, setelah di akhir, ketika akan dihitung rata-rata, karena rumus rata-rata itu jumlah data dibagi banyaknya data, jadi jumlah data itu kita sudah dapat dari jumlah IPK, terus rata-ratanya itu banyaknya data itu dari si N yang kita inputkan di awal. Nah, kenapa ini ditambahin float N? Karena N itu integer, jadi biar lebih aman aja kita samain si tipe datanya biar sama-sama float. Ya, lupa titik koma. Ini jangan dicontoh ya, kalian harus selalu ingat titik koma. Sekarang kita coba dulu. Misalnya jumlah datanya 2, fits 6, terus IPK-nya yang gampang aja biar kita bisa hitung. Misalnya ini 3, terus semester 8. Terus data kedua Joni, IPK-nya 4. Berarti nanti harapan kita itu 3 tambah 4 bagi 2, 3,5 kan. Semester, misalnya dia semester 8. Nah, 3,5 nih, IPK rata-ratanya 3,5. Karena 3 tambah 4 itu 7, karena datanya ada 2, 7 dibagi 2 adalah 3,5. Oke, seperti itu untuk nomor 5. Nah, lanjut ke nomor 6. Modifikasi soal yang tadi agar program dapat menampilkan berapa jumlah mahasiswa setiap prodi. Nah, sekarang kita akan menghitung ada berapa aja mahasiswa di tiap prodinya. Berarti karena ada 3 prodi, kita tambahkan variabel counter untuk tiap-tiap prodinya. Karena di sini ada 3 prodi, ada Art of Coffee, Creative Content, dan Mental Health. Aku mau tambahin ya, count coffee. Integer dulu. Integer count coffee. Terus integer count creative 0. Terus integer mental health berarti count mental 0. Nah, terus gimana cara ngitungnya? Setiap ada yang masuk, maka kita tambahkan di situ. Jadi misalnya dia itu Art of Coffee, berarti di sini kita tambah si siapa namanya? Si count coffee kita plus. Cukup gitu dong. Berarti di sini akan kita tambahkan count creative. Nah, di sini kita untuk yang mental health kita tambahkan count mental plus titik koma. Setelah itu kita akan keluarkan nih di bawah setelah rata-rata IPK. Berarti kita cout program studi Art of Coffee. Kita keluarkan count coffee inline. Terus cout lagi si program studi kreatif
10. Lalu kita count creative. Send line. Kasih out lagi. Studi mental health. Terus count si mental. Terus kita end line. Oke, sekarang kita coba. Nah, karena ini udah harus dihitung semua, jadi kita masukin 4 data aja. Data pertama Hafiz 3, 4, 5, 6 5 nggak apa-apa. 3,57 itu semester 7. Keduanya Joni Art of Coffee juga, dia itu 3,9 dan semester 8. A 22222 3,8 12 semester. Keempat ada Tini 3123 sorry 133123 IPK-nya 3,1 semester 8. Nah, dapat dilihat IPK terbesar adalah Joni, IPK rata-rata 3,59, ini ada 5925, nggak apa-apa. Terus Art of Coffee itu ada 1 orang, terus Creative Content itu ada 2 orang, Mental Health itu ada 1 orang. Oke, jadi udah aman untuk menghitung ada berapa mahasiswa untuk tiap-tiap prodinya. Nah, untuk setiap soal juga nanti ada petunjuk pseudocode-nya ya, kalau bagi yang mau mengerjakan sendiri. Nah, lalu soal nomor 7, kita modifikasi lagi agar data mahasiswa ditambah dengan kode unik. Program akan mendeteksi apakah kode unik yang dimasukkan berupa bilangan prima atau bukan. Hal ini dikarenakan mahasiswa berprestasi akan diberikan kode unik bilangan prima. Nah, bilangan prima ini adalah bilangan yang hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Contohnya seperti 2, 3, 5, 7, 11, 19, dan lain-lain. Nah, berarti sekarang kita bikin dulu nih. Aku mau bikin fungsi untuk cek prima. Jadi boolean sini cek prima, kejar si key-nya atau angka yang akan diceknya. Terus misalnya kita bool 5. Soalnya ini benar. Terus kita mulai dari 2 karena kalau 1 itu udah pasti bukan prima. Kalau if kalau ternyata angkanya itu sama dengan 1, maka prima itu sama dengan false. Else kita looping nih. Kita akan bagi terus dan jika ternyata memang dari angka tersebut sampai 2 itu dia cuma bisa dibagi oleh 2 bilangan, yaitu dirinya sendiri dan 1, maka berarti dia itu benar prima. Namun jika di tengah-tengah itu ternyata bisa dibagi habis dengan angka lain, langsung kita return false. Jadi gimana caranya? Kita pakai while selama i lebih kecil dari key-nya dan yaitu masih dalam status prima, maka kita cek nih kalau jika si key-nya ini dibagi sama i
itu maka itu akan habis atau bisa baginya sama dengan 0, maka si prima ini kita set ke false. Karena berarti kalau dia bisa dibagi dengan selain satu dan dirinya sendiri, berarti dia akan bukan bilangan prima. Jadi kalau ternyata di antara 2 sampai bilangannya sendiri itu, eee, bisa dibagi bisa dibagi habis dengan bilangan lain, berarti primanya ini sama dengan false. Terus kita langsung break. Ini kalau berarti setelah dapat break dia langsung, tidak mengerjakan fungsi-fungsi di bawahnya. Dia langsung, selesaikan dengan mengembalikan si nilai prima ini yang sama dengan false. Terus di sini kita iterasi i-nya. Lalu kita return si prima. Nah, berarti kalau misalnya di sini nggak pernah masuk if, dengan kata lain dia itu nggak pernah habis dibagi dengan angka lain selain dirinya sendiri dan satu, maka dia akan true terus. Ketika ini sudah salah, maka dia akan ke bawah dan mengembalikan mengembalikan si variabel prima yang masih bernilai true ini. Berarti dia itu bilangan prima. Oke, karena tiap mahasiswa ada kode unik, berarti di sini kita tambahkan lagi eh, kode uniknya. Kejar kode unik. Nah, selanjutnya kita tinggal cek nih si kode uniknya. Di mana kita cek itu setelah dia masukkan kode uniknya. Jadi di sini nanti ada cout lagi. Cout kode unik. Kode unik. Terus kita input di data.kode unik. Terus cek kode unik. Ceknya gimana? Kita langsung panggil aja fungsinya. Kalau cek prima yang kita mau cari adalah data.kode unik, ternyata itu sama dengan true, maka kita keluarkan atau cout mahasiswa berprestasi dan lain. Oke, cukup itu aja sih. Nah, kita coba build dulu, udah aman. Nah, kita coba run ya. Nah, misalnya kita ada jumlah data 4. Kita masukin nama Hafiz, 23456. Lebih jelas ya. Terus IPK-nya 3,57, semester 7, yaitu cum laude, terus kode uniknya 11. Oh, dia ini mahasiswa berprestasi ternyata. Terus yaitu data kedua Joni, timnya 1, prodinya Art of Coffee 3,9 dan semester 8. Unitnya itu 12. Oh, dia itu bukan mahasiswa berprestasi. Terus ada Eka, IPK-nya 3,8, semester 12. Kode uniknya 11. Dia bukan cum laude dan bukan mahasiswa berprestasi juga. Terus yang terakhir ada Tini 133 IPK-nya 3,1, semester 8, uniknya 3, yaitu mahasiswa berprestasi. Lalu IPK terbesar dapatkan oleh Joni, rata-ratanya 3,59, Art of Coffee 1, Creative Content 2, Mental Health 1. Nah, oke,
Udah selesai program kita. Jika kalian juga mengerjakan langsung dari soal soal besar seperti ini, maka kurang lebih hasilnya akan sama seperti ini. Jadi, saya rasa cukup untuk modul 2 struktur data ini. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa menghubungi Asprak masing-masing. Kalau ada yang pengen ditanyakan juga silakan hubungi Asprak masing-masing. Mohon maaf jika kurang jelas dalam menyampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat tercapai oleh kalian dan semoga kalian dapat mengikuti, tutorial yang cukup singkat dari saya ini. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.